Allah itu maha pengasih, maha penyayang, jadi dia memberikan orang hukuman bukan karena Tuhan benci pada orang tapi karena Tuhan sayang, Tuhan mau ketika orang dihukum, orang diberikan pengajaran, orang bisa bertobat menjadi pribadi yang lebih baik. Allah itu sabar, kasih. Allah itu tidak pernah melepaskan begitu. Allah tidak pernah meninggalkan orang, sedetik pun Allah tidak pernah meninggalkan. Jadi itu saya mengatakan bahwa Allah itu luar biasa dalam orang kehidupan pribadi masing-masing. Allah dalam diri Yesus itu pribadi yang sangat baik, luar biasa lebih baik. Buktinya Tuhan itu paling sayang sekali pada orang. Dan kita itu baik, murah hati, tapi yang lebih spesifiknya itu semua ada di 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan orang itu harus meneladani karakter Allah itu. Yang paling utama menurut saya itu adalah kasih. Allah itu sosok yang tidak bisa dikatakan dengan kata-kata, tapi Allah itu benar-benar penyayang. Allah itu luar biasa dalam kehidupan. Pastinya Allah itu sangat baik, penuh kasih, maha penyayang, murah hati. Ia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Terlebih lagi di saat saya menghadapi masalah, Ia selalu ada buat saya. Allah itu baik. Kenapa saya bilang baik? Karena sesungguhnya Allah pernyataan itu sempurna, dan Allah juga tidak pernah tinggalkan saya. Allah itu luar biasa. Allah itu baik, penuh kasih, pemaaf, pemurah. Oke, Allah itu yang pertama satu, dia itu susah ditebak. Yang kedua, Allah itu hebat. Yang ketiga, Allah susah untuk diutarakan dengan kata-kata. Allah itu omnipresent atau maha hadir. Karena ketika orang mengikuti kegiatan ini, betul-betul orang dibukakan oleh Allah untuk saling terbuka antara yang satu dengan yang lain. Penyabar. Tuhan, dia bisa lebih sabar dari orang menghadapi orang ini yang sedang kali bikin kesalahan pada dia. Lebih sifat itu dia penuh kasih. Di bukti kita masih ada dan masih kasih kita kesempatan untuk berbalik ke arah yang lebih benar begitu. Allah itu sesuatu yang luar biasa, atau orang sebagai manusia juga ini berpikir dia ini ada kata rada. Dia itu sebenarnya memang ada dan dia sedang bekerja di keadaan terburuk maupun baik. Allah bersifat itu baik, ini penyayang. Allah itu punya sifat yang penuh kasih. Dan bukti nyata sampai saat ini kita masih ada sebagaimana kita ada di saat ini, bisa berkumpul dengan kehidupan keluarga, itu karena kasih Allah. Pasti, orang semua diciptakan dari janin, bahkan dari orang masih jadi sel itu Tuhan sudah punya tujuan untuk setiap orang. Orang ditempatkan di kehidupan yang seperti ini, keluarga yang seperti apa, menjadi pribadi yang seperti saya, contohnya saya sekarang itu ada tujuan. Tentu saja, karena ada satu firman yang mengatakan kepada saya, sebelum aku membentuk engkau, aku sudah mengenal engkau. Jadi menurut saya Allah tidak membawa kita sejauh ini hanya untuk gagal. Yang pasti ada Allah bermaksud untuk cipta kita yang paling pertama yang kita tahu itu untuk jadi garam dan terang dunia. Selain itu kita imani bahwa salah satu alasan Allah cipta kita untuk mengangkat tapi derajat orang tua. Jadi semua orang Tuhan Yesus kita di dunia ini ada yang punya maksud dan tujuan, terutama kita. Dengan kepercayaan diri ini, kamu bilang kalau Tuhan Yesus cipta kita itu ada maksud dan tujuan. Karena mungkin kita lahir di dunia ini suka bahaya tapi mama penyawa terus kita terhadap arti. Dan karena mungkin kalau kita terada di dunia ini ada kebaikan yang akan lahir.
Isti percaya ketika Allah hadirkan Isti dalam satu keluarga, ada maksud dan tujuan, dan Isti tidak bisa memilih lahir dari keluarga yang seperti apa, orang tua yang seperti apa. Tetapi sekarang yang bisa Isti lakukan ya bersyukur, jalani kehidupan ini, dan percaya bahwa masa depan yang baik tetap ada dan Tuhan akan anugerahkan untuk Isti dan keluarga. Saya meyakini bahwa Tuhan menciptakan saya itu ada tujuan dan maksudnya, itu seperti melakukan kehendak-Nya, menjadi utusannya untuk memberitakan firman-Nya, menjadi berkat bagi orang lain, dan melakukan hal-hal yang baik agar lihat semuanya itu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tentu Allah cipta manusia itu ada maksud, dan termasuk saya, untuk melanjutkan DP visi dan misi di dunia ini. Setiap orang diciptakan tuh punya maksud dan tujuan masing-masing yang Allah kasih. Karena mungkin hidup di dunia ini tuh secara cuma-cuma. Allah punya tujuan untuk setiap orang, karena di dalam Tuhan tidak ada produk yang gagal. Ya, paling sederhana bagi kita, Allah cipta kita untuk menjadi bermakna bagi orang lain, bisa bantu walaupun dalam hal bisa curhat antara satu dengan yang lain, bercerita. Allah menciptakan saya itu pasti ada maksud. Mungkin yang pertama yang saya ketahui itu untuk kemuliaan Allah sendiri. Kalau kita sampai dapat cipta berarti memang ada maksud tersendiri untuk kita sendiri. Mungkin banyak orang yang anggap remeh bagi kita lah. Dia ini bapak begini, tapi sampai kita lahir kita masih ada sampai sekarang, berarti Allah punya rencana besar untuk kita. Pasti ada maksud, karena bukan tanpa sebab Allah menciptakan orang dan tong lahir di keluarga di mana. Karena itu kita percaya ada maksud Dia cipta kita secara pribadi, di mana Tuhan Allah tempatkan kita di situ, pasti ada maksud tertentu untuk mengubah atau bisa menjadi berkat buat keluarga dan sesama. Percaya bahwa ada maksud Tuhan, sehingga Tuhan bawa kita sampai sejauh ini. Ya, hal yang baru yang saya tahu ketika mengikuti KTB itu ternyata torang dilatih untuk bagaimana untuk torang bisa berbicara tentang apa yang torang dapat dalam pembacaan firman Tuhan saat ibadah tersebut, dengan ada banyak hal yang cukup menarik, karena hal ini membuat banyak teman-teman yang dulu torang pikir pendiam, satu persatu mulai perlahan-lahan mulai terbuka, mulai berani berbicara, berani menyampaikan apa yang dorang pikirkan atau dorang rasakan pada saat itu, bahkan hal-hal yang dorang inginkan, dan itu hal yang sangat bagus. Setelah ikut KTB kita jadi tahu kalau ternyata ada orang yang mau kasih berdoa kita, dan lewat KTB kita juga belajar untuk mendoakan orang lain. Bilang yang kita dapat dari belajar KTP itu, orang tidak perlu malu untuk mengemukakan apa yang orang rasa, karena tidak dibantu dalam kelompok-kelompok kecil yang pasti tuh suruh tahu sedikit-sedikit. Hal-hal yang baru yang dirasakan, tapi yang paling menonjol itu di pertemuan terakhir kemarin, itu benar-benar entah sampai pulang itu jadi satu hal yang bisa jadi kesan yang paling baik juga untuk istri dan keluarga, dan ketika pulang bisa menceritakan itu untuk keluarga, dan ternyata itu benar-benar masuk dalam bikin terharu sih untuk keluarga, dan kiranya itu juga jadi pelajaran untuk tetap melangkah terus. Semenjak Iko ini yang saya tahu itu bahwa Yohanes Pembaptis itu sepupunya Tuhan Yesus. Sesudah Iko KTB yang pertama bahwa memahami firman secara sederhana, terutama itu di bahasa Melayu Maluku Utara. Ternyata ketika tuh memahami firman dengan tumpe bahasa sendiri, itu konteksnya lebih pas, value-nya lebih dapat. Sehingga untuk belajar KTB ada hal baru yang kita dapat di sana. Ternyata yang Tuhan maksud dalam kita hidup kita bisa mengerti, dan terlebih khusus orang-orang yang ada di sekitar kita akan bilang bahwa ternyata lewat belajar KTB Tuhan bisa memahami. Sesudah ikut KTB, yang pasti lebih percaya diri, lebih pokoknya dengan adanya KTB itu Tong lebih berani lah. Tara yang biasanya malu, yang tara berani semua simpang sendiri, ikut KTB so lebih berani dan lebih berani untuk menyampaikan inspirasi hidup. Hal yang baru yang didapati yang pertama, diajar untuk bagaimana
masing-masing belajar untuk berpendapat. Yang kedua, kita diajar untuk bagaimana tidak menominankan satu yang lebih pintar, tapi kita belajar bersama untuk mengenal siapa Yesus. Yang terakhir, yang ketiga, kami diajar untuk bertumbuh bersama karena kedepannya generasi muda akan menjadi pemimpin bangsa. Paling tidak yang paling menonjol itu ya antara satu orang dan orang yang lain dalam satu kelompok itu kelihatan lebih nyaman bercerita. Kita tahu dan kita sadiki kagum dari konsep KTB yang diterapkan, di mana dibagi beberapa kelompok, jadi lebih memudahkan kita untuk menyeruakan pendapat atau apa yang kita rasakan kepada kelompok tersebut, terutama di struktur yang telah struktur KTB yang dalam kertas. Dia sudah menterangkan di situ bagaimana proses KTB berjalan, terutama dalam diskusi bersama tentang apa yang tong syukuri hari ini, karena tiap pribadi paling hari ini dapat situasi beda-beda, ada yang mungkin dapat pancuri, dapat tabrak atau bagaimana, dapat kumara. Nah, itu suatu hal yang mungkin menurut kita luar biasa karena tong bisa saling sharing bersama. Jadi itu menurut kita hal yang luar biasa dari KTB. Orang sangat jarang untuk sharing bersama. Ini sangat menarik dan mungkin kemungkinan akan orang lanjutkan di ibadah-ibadah kalau ada momen di mana orang harus melakukan kelompok-kelompok tersebut. Mau, kita akan berusaha untuk melakukan KTB ini di kita pelayanan bidang remaja. Ya, untuk itu mungkin kalau ada waktu kita akan bikin atau sering-sering dengan orang-orang rumah. Yang pasti mau, kalau memang memungkinkan, orang bikin terus di pelayanan. Kalau dari saya masih mau bikin KTB terus, karena dalam KTB ini orang bisa belajar bersama, mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Seharusnya KTB itu terus dilakukan. Karena KTB tidak sekedar kita berbicara, tetapi juga bagian dari penghayatan iman. Dan kita mengenali itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau secara pribadi, mau untuk kita berdiri, karena itu sangat berguna untuk pribadi yang lebih baik. Diharapkan harus dipraktekkan ya, karena ini mendorong pertumbuhan iman, apalagi generasi muda. Kalau dipraktekkan, kita bisa pakai di mana saja, bisa di ibadah-ibadah tertentu yang tentunya memperdalam atau menggali informasi-informasi terkait tentang kebenaran firman Tuhan. Karena ini baru, jadi bagi kita sangat patut untuk dilanjutkan itu. Jadi dilakukan lagi kayaknya menarik. Kita ingin sekali bikin KTB karena ini sesuatu hal yang baru yang kita dapat di organisasi, terutama di Pemuda, karena biasanya kita cuma dapat khotbah yang dari satu orang untuk dia sampaikan di semua orang, tapi kali ini tong bisa rasakan suatu individu berkumpul begitu, jadi bisa saling sharing. Nah, ini kita ingin sekali Pemuda Iktisuari menerapkan ini terus supaya tong bisa merasakan suasana yang berbeda. Tapi kita juga terbuka untuk semua konsep beribadah, karena tong butuh sesuatu yang baru dalam ibadah agar tong generasi muda juga tak bosan dengan konsep-konsep yang diterapkan, terutama dalam khotbah dan penyampaiannya. Itu saja dari kita. Tentu saja ada mungkin teman-teman atau biasa orang sebut orang PBST, orang bisa sharing bersama untuk bagaimana orang terbuka tentang firman Tuhan, apa yang orang rasakan dari firman itu, apa yang kira-kira Tuhan mau orang lakukan dari firman itu. Oh, ada. Di kitab PAD laki-laki, dia bernama Darin. Di mama dan orang-orang terdekat, entah itu teman dekat ataupun adik-adik. Terima kasih. Yang pasti di keluarga, dan mungkin di anak-anak yang pernah saya sampaikan, di anak-anak yang masih kecil, orang juga butuh untuk ini. Sudah diceritakan ada satu teman dan nanti mau ceritakan ke mama. Yang paling pertama adalah orang-orang yang di luar sana yang belum memahami tentang firman. Karena kita posisi ada di lingkungan PPA, remaja, kita akan ceritakan itu di anak-anak, bahkan di tepi sahabat sekalipun. Pertama diri sendiri, setelah itu juga dengan siswa, yang ketiga dengan orang tua, bahkan di lingkungan sekitar. Kelompok KTB ini metode pas untuk teman-teman pemuda. Jadi teman-teman pemuda yang akan saya ceritakan.
lingkungan keluarga dan lingkungan pertemanan di sekitar kita. Saya rasakan ketika mengikuti KTB dari pertemuan pertama sampai yang terakhir, kebetulan saya sangat suka berbicara dan itu merupakan salah satu ruang dan kesempatan untuk saya bercerita tentang banyak hal yang kita ingin sharing dengan teman-teman. Itu saja. Tapi kesan ikut KTB ini DP paling senang sekali karena KTB ini jadi kita tanpa bercerita tapi tanpa bercurhat. Menyenangkan karena orang bisa berbagi semua hal yang dari awalnya orang tidak bisa berbagi atau orang mungkin masih simpang-simpang walaupun cuma sedikit yang orang utarakan atau orang bagi, tapi setidaknya orang sudah berani bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika ikut KTB, memang apa yang tong tahu jadi tong tahu. Di KTB ini benar-benar orang biar satu persatu orang belajar untuk orang pahami apa yang harus tong ada di kepala tong sampaikan begitu. Jadi tong benar-benar memahami dan mengerti. Selama mengikut KTB ini, jujurnya itu awal ikut KTB ini tuh ada rasa takut karena harus berbicara. Tapi puji Tuhan selama 10 kali pertemuan ini ada perubahan sedikit, sudah mulai berani untuk berbicara dan senang bisa ikut KTB ini. KTB ini luar biasa dan KTB juga mengajarkan kita bagaimana tentang memahami firman, memahami apa yang Tuhan kasih pada orang. Semenjak adanya KTB, dorang lebih berani, lebih percaya diri, dorang tara malu-malu untuk menyampaikan isi hati mungkin itu. Dulu kalau mau jujur ya, kami awalnya susah untuk berbaur karena masih baru. Yang selanjutnya setelah pertemuan kedua dan seterusnya, kami diajar untuk bagaimana terbuka satu dengan yang lain tanpa membedakan siapa yang lebih, siapa yang hebat, tapi orang belajar sama-sama bahwa ternyata kalau satu menyampaikan pendapatnya akan diperkuat oleh orang lain. Paling tidak teman-teman itu ada perubahan dalam hal mengungkapkan isi hati tentang Tuhan, dia dengan Tuhan, dia dengan sesama, dan itu sangat bagus. Kesan yang kita dapat sangat bermakna, di mana kebersamaan itu penting sekali, di mana suatu organisasi kalau tom berkumpul bersama tanpa perselisihan dan tom bisa berdiskusi bersama, berbincang bersama, membangun organisasi, itu menurut kita kesan yang sangat penting, terutama berkumpul bersama kakak-kakak dengan pola pikir yang berbeda, dengan pengalaman yang berbeda. Kita mempunyai rasa tersendiri bangga, terutama untuk pengurus-pengurus pemuda dan pengurus-pengurus KTB. Ya, sejauh ini yang bisa kami lihat dari teman-teman pemuda Iktuswari sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan kelompok tumbuh bersama yang dilayani langsung oleh teman-teman Pusat Penerjemah Alkitab dalam bentuk bahasa Melayu Maluku Utara, memang sejatinya yang orang lihat itu memang ada yang beda. Bedanya di mana? Sebelum mengikuti kelompok tumbuh bersama ini, cenderung teman-teman ini jarang atau kurang dalam hal menyampaikan pendapat ataupun berdiskusi tentang Alkitab, itu mereka kurang terlibat aktif. Tapi setelah dengan adanya KTB, mereka bisa berekspresi, bisa menyampaikan pendapat ataupun berdiskusi tentang Alkitab di dalamnya dengan menggunakan bahasa sehari-hari, karena metode yang digunakan dalam KTB ini baik, ringan dan mudah diterima oleh teman-teman pemuda di Iktuswari. Orang sangat bersyukur karena lewat KTB ini dapat memupuk kebersamaan dalam satu kelompok-kelompok kecil di dalam kegiatan pemuda itu dengan menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa Melayu Maluku Utara. Sehingga setelah KTB ini mereka ada yang terlihat beda. Bedanya mereka lebih berani, lebih responsif terhadap kegiatan-kegiatan ibadah yang dimaksud. Dan sejauh ini kami sangat berharap kalau boleh teman-teman PPA juga setelah kegiatan ini tetap ada komunikasi yang baik untuk kami tetap ada dalam satu pelayanan yang sama. Untuk metode KTB yang dibawakan atau diperkenalkan oleh teman-teman PPA dalam bentuk bahasa Melayu Maluku Utara ini, sekali lagi orang mau bilang bahwa ini baik, ringan dan mudah diterima di kalangan pemuda gereja, bahkan gereja pada umumnya di Maluku Utara. Terima kasih.